Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiah Nur Aulia. Saya dari kelas E Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang feasibility plan dalam manajemen proyek. Dijelaskan bahwa pada awal proyek, seorang manajer proyek wajib membuat project charter sebagai basis dari proyek keseluruhan. Namun, project charter ini tidak cukup karena di dalamnya hanya terdapat anggapan-anggapan, terutama mengenai waktu dan biaya proyek. Secara umum, tanpa adanya penelitian apakah memang anggapan itu dapat dijalankan. Untuk membantu realisasi dari proyek, maka pada awal proyek atau setelah project charter terbentuk, dibutuhkan adanya riset yang hasilnya dituangkan dalam sebuah feasibility plan, yaitu sebuah rencana proyek yang masuk akal dan paling mungkin untuk dijalankan. Next, di sini ada 4 jenis feasibility plan. Yang pertama, financial feasibility atau kelayakan finansial. Yang kedua, market feasibility atau kelayakan pasar. Yang ketiga, technical feasibility atau kelayakan teknis. Yang keempat, organization feasibility atau kelayakan organisasi. Dalam financial feasibility atau kelayakan finansial, pengusaha harus menyiapkan rencana keuangan. Lalu dalam market feasibility atau kelayakan pasar, pengusaha harus melakukan survei dan penelitian terperinci di pasar untuk mengetahui kelayakan proyek. Yang ketiga, dalam technical feasibility atau kelayakan teknis, pengusaha harus mengetahui secara detail teknologi yang dibutuhkan untuk proyeknya. Lalu, dalam organization feasibility atau kelayakan organisasi ini, rencana operasional membantu pengusaha untuk memaksimalkan produksinya. Next, riset proyek. Langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk mengadakan riset terhadap proyek? Memulai dengan riset terhadap proyek itu sendiri atau purpose statement. Langkah-langkahnya, yang pertama membuat daftar pertanyaan untuk memperjelas keinginan pemberi order atau tujuan riset. Yang kedua, menyusun informasi apa saja yang dibutuhkan atau resources. Yang ketiga, mendelegasikan tugas-tugas penelitian. Yang keempat, mulai bekerja. Yang kelima, merangkumkan hasil riset dan informasi yang diperoleh dalam catatan yang terstruktur. Yang keenam, mengorganisasikan dokumen-dokumen hasil riset. Yang ketujuh, mengadakan penelaahan ulang atau review dengan memberi order untuk mendapat masukan. Next, project scope management. Apa yang diperoleh dari project charter dan riset merupakan langkah untuk menentukan lingkup skupi dari proyek yang akan dijalankan. Apa saja yang kita butuhkan untuk menentukan skupi dari sebuah proyek? Yaitu proyek objectives, vision, mission, dan goal atau tujuan proyek. Yang kedua, deliverables, apa yang akan diberikan pada user pada akhir proyek. Yang ketiga, milestones atau penanda pencapaian dalam proyek. Yang keempat, technical requirement atau kebutuhan teknis yang menjamin pemenuhan kinerja yang diminta oleh konsumen. Yang kelima, limits, exclusion, dan constraints atau batasan dan pertanyaan apa yang tidak termasuk. Yang keenam, review with customer atau untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh konsumen.
Yang keenam, secara keseluruhan dituliskan dalam sebuah feasibility plan. Selanjutnya, prioritas proyek. Dalam prioritas proyek, bahwa seorang manajer proyek harus mampu mengatur trade-off atau untung rugi dari waktu, biaya, dan kinerja sumber daya proyek. Dalam setiap proyek ada bagian prioritas yang diutamakan, entah itu kinerjanya, waktu, atau biayanya. Prioritas ini dapat dituangkan dalam sebuah matriks prioritas, yaitu ada constraints atau batasan, harus dan pasti. Yang kedua, enhance atau tingkatkan, yaitu perlu dioptimalisasikan. Ada accept atau terima, yaitu boleh diubah, masih bisa diterima. Jadi, di sini digambarkan bahwa performansa atau kinerja dari hasil proyek tidak dapat diganggu-gugat, harus mengikuti requirement yang sudah ada. Dan waktu pelaksanaan proyek masih perlu dioptimalisasikan lagi dan dapat diatur pada saat pelaksanaan proyek. Biaya boleh diubah atau fleksibel asalkan kinerja proyek optimal. Next, tahap-tahap selanjutnya yang harus dijalankan setelah feasibilitas selesai adalah mulai menyusun rencana kinerja yang pasti dan terperinci dalam Work Breakdown Structure atau WBS dan milestone list serta rencana jaringan kerja atau network planning. Yang kedua, membentuk organisasi kerja dan tim kerja atau human resource management. Yang ketiga, menyusun dan menjalankan jadwal rencana kerja atau tim manajemen. Yang keempat, review hasil kerja atau risk management. Yang kelima, penyempurnaan atau quality management dan menyerahkan hasil kerja. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.